Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh dikasih kesempatan oleh Tuhan satu minggu yang baru. Dan kira-kira di minggu ini apa saja akan terjadi ya. Kita percaya baik itu yang sesuai harapan maupun yang mungkin belum mencapai harapan. Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan jadikan baik untuk kita saat ini. Tuhan tidak pernah buru-buru, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa ketika merancang baik hidup kita, sehingga kita pun yang menjalani juga tidak perlu tergesa-gesa. Mari bersama-sama kita percaya dengan kuasa dan namanya kita bisa jalani kehidupan kita. Kidung Jemaat 341, Kidung Jemaat 341, kuasamu dan namamu lah. Kidung Jemaat 341, bait pertama dan yang kedua, kuasamu dan namamu lah. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuayan pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang dalam, agar kelak akan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa dengan kuasa dan namamu, kami boleh menjalani hidup kami. Kuasamu dan namamu yang terdapat dalam firman-Mu akan kami baca hari ini dan jadi pedoman bagi setiap kami. Kami serahkan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, saya bacakan bagi kita sekalian, dengarkan firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perang. Kita tuh kalau dengar kata perang ya,
di zaman modern ini yang kita pikir kayaknya setelah Perang Dunia Pertama, Kedua, kemudian penjajahan di Indonesia dan kemerdekaan harusnya udah gitu ya, cukup nggak ada perang-perang lagi. Tapi rupanya manusia itu memang tidak pernah puas kalau belum melukai orang yang tidak sependapat dengannya. Kalau belum melukai orang yang dianggapnya musuh. Entah untuk pelampiasan, entah nggak ada kerjaan, sampai akhirnya peperangan itu ya bisa dibilang sekarang ini ya perang dunia ketiga. Di antara Ukraina, Rusia, kemudian antara Israel dan Palestina. Tapi rupanya bukan cuma perang yang ada di Timur Tengah dan di antara Eropa, bagian timur dan Asia Barat. Tapi juga peperangan itu ada dalam hati kita. Kita tiap hari itu berperang loh, melawan keinginan daging, melawan iblis, melawan hal-hal jahat yang menggerogoti hati kita pelan-pelan dari dalam. Pikiran negatif, tindakan buruk, hal-hal yang egois itu terjadi. Dan apa yang terjadi ketika kita menyerah jadi orang baik? Maka yang jahat yang menang. Nah, Bapak Saudara, begitu juga dalam bacaan kita hari ini kita melihat sebuah peperangan antara Amalek dengan orang Israel. Ketika mereka ada di Rafidim, Musa segera memberitakan perintah kepada Yosua untuk perang lawan Amalek. Tentu strateginya sudah dipercayakan dan Musa memberikan dukungan dengan berdiri di atas bukit memegang tongkat Allah sebagai simbol kekuasaan dan perlindungan Allah. Kalau tongkat itu ditahan di atas, Israel menang. Kalau di bawah, maka Amalek yang menang. Dan strategi ini dibantu juga oleh Harun dan Hur yang menjadi penopang tangan Musa supaya tetap di atas dan Israel pun tetap menang. Butuh usaha. Ya bayangkan Musa aja nggak kuat, maka ditopang lagi Harun dan Hur. Lalu siapa yang topang Harun dan Hur? Yang tangannya juga bukan selalu kuat, itu juga setengah mati menopang tangan orang lain, gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa rupanya butuh kesetiaan, butuh konsistensi, dan butuh perlawanannya terus menerus. Begitu juga di dalam peperangan rohani dalam hati kita. Perang rohani itu bukan cuma lawan iblis. Kalau lawan iblis mah dalam nama Tuhan iblis juga kalah. Cuma masalahnya iblis itu bisa menang karena kita persilahkan dia masuk di hati kita yang Tuhan sudah kasih kuasa. Hati iman kita itu apa yang kita imani dan pikirkan bisa terjadi. Jadi kalau iblis kita taruh di sana, maka dia berkuasa lewat kita. Jadi peperangan rohani itu sebenarnya bukan hanya melawan iblis, tapi juga melawan diri kita sendiri. Yang paling berat itu melawan diri kita sendiri. Kalau godaan dari luar kita bisa tolak, tapi godaan dari dalam hati, waduh, itu berat. Orang ngajakin kita berdosa, bisa kita tolak. Tapi kalau godaannya dari dalam, nolaknya gimana? Nolaknya dengan apa? Dengan terus berlatih, bertahan, berjuang, melawan hal-hal buruk yang sebenarnya kita udah tahu. Jadi kalau baik atau buruknya kayaknya nggak perlu nanya lagi, nggak perlu buka Alkitab, nggak perlu nanya ke pendeta. Udah tahu mana yang baik, mana yang jahat udah tahu. Tapi karena yang jahat lebih mudah dilakukan, akhirnya seringkali kita melakukan yang jahat. Nah Bapak Saudara, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, sama seperti Musa yang terus berjuang dalam peperangan, berada di depan, di atas bukit bersama Harun Hur, menopang juga perlawanannya Yosua. Maka perjuangan Tuhan melakukan hal-hal baik dalam hidup kita, kita juga harus perjuangkan bareng. Tuhan gak bisa kerja sendiri. Kita harus ikut campur. Dan tadi, musuh utamanya betul iblis, tapi dibalik itu diri kita juga. Kita lawan diri kita. Kita butuh konsistensi. Gak bisa cuma lawannya sehari 2 hari. Besok akan ada godaannya, akan terus. Pokoknya biasanya godaan itu akan terus-menerus datang ketika hal itu sebenarnya kita sebenarnya kuat melawannya. Jadi iblis akan menyerang bagian kita bukan yang paling lemah. Justru hal yang paling kuat dari kita diserang. Kenapa? Supaya kita jatuh. Kalau yang kuat aja sifat kuat kita kalah misalnya. Sebenarnya kita adalah orang yang sabar. Tapi Tuhan kasih ujian kita gak sabar. Iblis tambah-tambah bikin kita gak sabar. Padahal kita sebenarnya orang yang sabar. Nah, kesabarannya diuji. Kalau kita sampai jadi gak sabar, kalau karakter yang paling menonjol di kita aja kita kalah, maka karakter baik yang lain pun juga akan kalah. Jadi biasanya Tuhan itu akan menolong kita menghadapi tantangan-tantangan yang sebenarnya kita punya potensi kuat. Masa sih saya nih orangnya gak sabaran kok. Tapi kenapa saya diuji kesabarannya? Berarti sebenarnya kita punya potensi buat jadi sabar.
Saya ini orangnya nggak dewasa kok, suka ngasih pilihan-pilihan yang salah. Saya tuh suka salah pilih. Justru mungkin kita sebenarnya digariskan untuk menjadi orang yang bijaksana. Sampai kita terus bisa konsisten melakukannya, maka Tuhan akan bukakan jalan. Semoga hari ini peperangan rohani dalam diri kita bisa terus kita menangkan hari demi hari. Nggak cuma hari ini, besok juga. Kalau misalnya ada tantangan dari Tuhan soal kesabaran kah, ada tantangan dari kehidupan orang di sekitar kita tentang bagaimana punya ketulusan, kita ada tantangan dari di sekitar kita dalam pelayanan, baik itu juga dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita, tentang apa itu yang namanya berbuat baik. Mari sama-sama kita lakukan, dan kita percaya hari ini Tuhan akan memelihara dan menopang orang-orang yang terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami bersama-sama berperang rohani. Bersama dengan Musa, Harun, Hur, dan Yosua, kami juga berperang melawan diri kami. Tuhan, hari ini kami mau kalahkan diri kami, ego kami, sehingga kami mau bisa menemukan banyak jawaban-jawaban baik di tengah-tengah perjuangan kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.